Ya, untuk part kedua yaitu penaksiran parameter. Penaksiran parameter memiliki pengertian yaitu pendugaan karakteristik populasi dengan menggunakan karakteristik sampel atau dalam kurung statistik. Oleh karena itu, kita dapat melakukan pendugaan dengan melakukan survei terhadap sampel yang diambil secara acak dari populasi tersebut, yang selanjutnya hasil karakteristik sampel dari survei tersebut kita gunakan untuk menduga karakteristik populasi. Sampel yang digunakan dalam survei adalah sampel yang benar-benar mewakili populasi. Parameter populasi disebut juga dengan nilai sebenarnya atau true value dan biasanya dilambangkan dengan theta. Parameter dapat berupa rata-rata populasi atau mu, varian populasi, sigma atau proporsi populasi, P. Sedangkan statistik sampel disebut juga dengan nilai estimasi dan dilambangkan dengan head. Dibaca theta head atau estimator theta. Statistik dapat berupa rata-rata sampel, varian sampel, atau proporsi sampel. Dalam statistika, nilai statistik digunakan untuk menduga parameter, sehingga satu digunakan untuk menduga mu, kedua digunakan untuk menduga sigma, dan digunakan untuk menduga parameter atau P kecil. Dua jenis taksiran yang dilakukan terhadap populasi. Satu, penaksiran titik. Penaksiran titik mengandung pengertian bahwa suatu parameter, misal mu, akan ditaksir hanya dengan menggunakan satu bilangan saja. Dua jenis taksiran yang dilakukan terhadap populasi. Kedua, penaksiran interval. Penaksiran interval merupakan interval nilai range yang nilai parameternya populasi berada di dalamnya. Tujuan membuat penaksiran interval yaitu satu, memiliki batas bawah taksiran dan batas atas taksiran sehingga penaksiran akan berada di antaranya. Kedua, harus ditunjang dengan derajat keyakinan atau kepastian yang biasanya dinyatakan dengan prosentase. Derajat keyakinan, besarnya 1 kurangi alfa atau sama dengan tingkat kesalahan duga. Misalnya, derajat keyakinan 90%, maka alfanya sama dengan 10%. Derajat keyakinan 95%, maka A-nya sama dengan 5%. Batas-batasnya dinamakan confidence interval. 3. Jumlah sampel yang digunakan. Sampel kecil N kurang dari 30 dan sampel besar N lebih besar dari 30. Pembedaan sampel tersebut digunakan untuk pemilihan tabel distribusi yang akan digunakan dalam perhitungan. Apabila sampel kecil, maka digunakan tabel distribusi student dengan degree of freedom atau dalam kurung DF atau derajat kebebasan sama dengan N-1. Apabila sampel besar, maka digunakan tabel distribusi normal standar. Penaksiran selang interval estimation. Penaksiran dilakukan di antara dua nilai estimasi. Ada batas bawah dan batas atas berdasarkan interval kepercayaan. Semakin tinggi interval kepercayaan yang digunakan, maka interval semakin baik. Interval kepercayaan 90% yaitu 1,64. Interval kepercayaan 95% yaitu 1,96. Interval kepercayaan 99% yaitu 2,58. Semakin sempit interval yang dihasilkan dalam estimasi, maka penaksiran presisi semakin tepat. Beberapa perhitungan estimasi interval. Estimasi nilai rata-rata mu apabila simpangan baku diketahui dan berdistribusi normal. Mu sama dengan X plus Z
per 2Y X dalam kurung. Estimasi nilai rata-rata simpangan baku tidak diketahui dan berdistribusi normal, yaitu memiliki rumus sebagai berikut. Estimasi nilai proporsi memiliki rumus juga sebagai berikut. Satu, penaksiran parameter rata-rata. Memiliki contoh, suatu populasi siswa SMA berjumlah 1.500 siswa. Diambil sampel sejumlah 1.000 siswa. Dilakukan pengukuran, ternyata rata-rata BB-nya adalah 59 kg. Penelitian terdahulu diketahui simpangan baku BB populasi adalah 12 kg. Lakukan penaksiran interval pada tingkat kepercayaan 95%. Jawab, estimasi yang dilakukan adalah estimasi mencari rata-rata pada simpangan baku populasi yang diketahui di mana N sama dengan 100, N besar sama dengan 1.500, sama dengan 12, X-nya 56, dan sebagai berikut. Ditanya mu, yaitu sama dengan X plus Z setengah Y X dalam kurung X akar N min N kecil per N besar min 1, yaitu memiliki hasil 56 kurang lebih 2,27, sehingga estimasi intervalnya 53,73 kurang dari mu kurang dari 58,27. Kedua, penaksiran parameter proporsi, yaitu memiliki contoh, suatu penelitian ingin menaksir persentase absensi di karyawan yang berjumlah 1.500 orang, diambil sejumlah 70 karyawan. Ternyata tingkat absensinya mencapai 10%. Taksirlah tingkat absensi pada derajat 90%. Jawabannya yaitu estimasi yang dilakukan adalah estimasi mencari proporsi.